Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, program linier pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Program linier merupakan salah satu konsep di matematika yang digunakan untuk menentukan nilai optimum pada suatu permasalahan, baik itu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nomor 1, gambarkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x min 2y lebih dari sama dengan min 2, 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, kita buat dulu masing-masing daerah yang diarsirnya. Untuk yang pertama, caranya tinggal tutup dulu salah satu variabel, misalkan tutupnya x. Berarti min 2y lebih dari sama dengan min 2, kita ubah jadi persamaan dulu. Jadi x min 2y sama dengan min 2. Min 2y nya sama dengan min 2, berarti nilai y nya adalah min 2 dibagi min 2, yaitu 1, berarti y nya 1. Misalkan sini y nya 1. Sekarang bagian y nya yang ditutup, berarti nilai x nya adalah min 2, x nya min 2 seperti ini. Nah, setelah ini tinggal digabungkan, buat garis. Nah, ini garisnya. Sekarang tinggal ditentukan daerah yang diarsirnya. Caranya ini dibuat jadi 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan min 2, benar atau salah? Ya, benar. Karena 0 lebih dari sama dengan min 2 itu benar, berarti yang 0 ini harus terarsir. Berarti yang diarsirnya ke bawah. Ini untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, caranya sama. Tutup yang x-nya. Sehingga 3y sama dengan 12. Berarti y-nya 12 dibagi 3, yaitu 4. Berarti y-nya 4. Misalkan di sini 4. Sekarang yang y tutup. 4x sama dengan 12. Berarti nilai x-nya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Misalkan di sini 3. Tinggal dihubungkan 3, 4-nya. Nah, sekarang daerah yang diarsirnya, ubahnya jadi 0. 0 kurang dari sama dengan 12, benar atau salah? 0 kurang dari 12, ya benar, berarti 0 yang ini harus terarsir lagi, berarti hasilnya ke sini. Misalkan daerah di sini gini. Nah, sudah 2. Berarti tinggal yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Ketika x lebih dari sama dengan 0, berarti yang sumbu y yang ini lebih dari, berarti ke sana, berarti ke sini di hasilnya. Terakhir, y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu x, seperti yang ini. Lebih dari berarti ke atas. Ya, ada yang di hasilnya. Nah, dari keempat daerah yang diarsir ini, cari daerah yang diarsirnya 4 kali. Daerah yang diarsir 4 kali berarti, nah ini kan diarsirnya ke sini. Garis yang ini ke sini. Ini ke sini, ke atas. Berarti yang diarsir 4 kalinya ada ini. Dari 0 ke 3, terus ke atas, dan ke 1. Nah, tinggal dipertebal arsirannya. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ini. Oke, gampang kan ya? Insya Allah bisa. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari
grafik berikut. Nah, kalau yang soal nomor 2 ini, daerah yang diarsirnya sudah ada. Kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya atau sistem pertidaksamaannya. Nah, lihat di sini ada dua garis. Garis yang pertama dan garis yang kedua. Kita akan mencari pertidaksamaannya. Kita mulai dari garis yang pertama. Caranya, lihat, 5 ini ada di sumbu Y dan 5 yang ini ada di sumbu X. Tinggal dibalik atau dikalikan, tapi dibalik sumbunya. Jadi 5 dikali sumbu Y berarti 5Y. 5 yang ini dikali sumbu X berarti 5X, sehingga jadi 5X ditambah 5Y. Terus keduanya dikalikan, 5 kali 5 yaitu 25. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya di sini kita ubah jadi 0 ininya. 0 di sini 25. Kan diarsirnya ke bawah. Berarti kalau ke bawah nolnya kan kearsir. 0 apa hubungannya dengan 25, lebih besar atau lebih kecil? 0 lebih kecil dari 25. Sekarang lihat di sini, nolnya terarsir, jadi tandanya tetap. Jadi di sini adalah kurang dari. Tinggal disederhanakan sehingga menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, caranya sama. 3 dikali X jadi 3X. 9 dikali Y tambah 9Y dikalikan 3 kali 9 yaitu 27. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, ubah ini jadi 0. 0 apa hubungannya dengan 27, kurang dari atau lebih dari? Ya, 0 itu kurang dari 27. Sekarang lihat ini. Untuk garis nomor 2 ini diarsirnya ke atas. Berarti yang 0-nya tidak terarsir. Karena yang 0-nya tidak terarsir, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadi kan kurang dari ya. 0 kurang dari sama dengan 27 hubungannya. Tapi karena 0-nya tidak terarsir, maka tanda pertidaksamaan yang ini berubah jadi lebih dari, sehingga yang dipakai adalah lebih dari, bukan kurang dari. Tinggal disederhanakan, dibagi 3 jadi X, 9 dibagi 3 adalah 3Y, lebih dari sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9. Ini yang kedua. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga, karena daerah yang diarsir ini hanya terbatas di sini, berarti ada dua yang otomatis tinggal ditulis, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Oke, kita lanjutkan yang ke B. Sama caranya seperti yang A. Di sini ada dua garis juga, garis yang pertama dan garis yang kedua. Kita mulai dengan garis yang pertama. Garis yang pertama ini kan angkanya 6 dan 3, berarti jadi 6 dikali X, 6X. 3 dikali Y berarti ditambah 3Y. 6 kali 3 18. Ini ubah jadi 0. 0 apa hubungannya dengan 18, kurang dari atau lebih dari? Ya, kurang dari. 0 itu kurang dari. Nah, sekarang daerah yang diarsirnya ini ke sebelah sini, berarti 0-nya terarsir. Karena 0-nya terarsir berarti tanda pertidaksamaan ini tetap, sehingga tinggal ditulis kurang dari. Sekarang tinggal disederhanakan, dibagi 3, 6 bagi 3 2X tambah Y kurang dari sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, yang ini 4 dikali X 4X. 4 dikali Y tambah 4Y. 4 dikali 4 16.
ubah lagi jadi 0. 0 apa hubungannya dengan 16? Kurang dari. Sekarang lihat, karena yang diarsirnya ke sini, berarti kan nolnya terarsir. Karena nolnya terarsir, maka tanda pertidaksamaan ini tetap, sehingga ini kurang dari sama dengan. Disederhanakan lagi dibagi 4, berarti jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Ini yang kedua. Nah, untuk menuliskan pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat itu otomatis tinggal ditulis aja. Jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Inilah sistem pertidaksamaan untuk soal yang nomor 2B. Gampang kan ya? Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y 20 sama dengan 20x ditambah 30y yang memenuhi sistem pertidaksamaan yang ini. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif ini, caranya kita harus mencari himpunan penyelesaian dari sistem ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Langkahnya sama seperti yang nomor 1. X nya kita tutup, berarti Y nya 4. Berarti Y nya 4. Sekarang di sini. Sekarang Y nya tutup, berarti X nya 4 juga, berarti di sini. Udah hari ini tinggal digabungkan. Nah, ini ubah jangan 0. Ubah jadi 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar atau salah? Benar, berarti 0 yang ini harus terarsir, berarti ngarsirnya ke sini. Yang kedua, X nya kita tutup lagi, berarti Y nya 6 dibagi 3, yaitu 2. Berarti Y nya 2 sini. Y nya kita tutup, berarti X nya 6. X nya 6 berarti di sini. Tinggal dihubungkan lagi. Nah, ganti dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari 6. Benar atau salah? Ya, benar. Berarti 0 yang ini harus terarsir lagi. Berarti ngarsirnya ke sini. Untuk yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu Y yang ini. Lebih dari berarti ke kanan, ke sini. Y lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu X. Lebih berarti ke atas, tinggal saya ke sini. Nah, sekarang tinggal dicari daerah yang diarsirnya 4 kali. Daerah yang diarsirnya 4 kali adalah, nah ternyata yang ini mulai dari 0 terus ke 4, sudah selesai sampai sini, terus ke atas ini, terus ke 2 dan balik lagi ke 0. Nah, tinggal dipertebal daerah arsirannya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ini. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif yang ini, berarti kita tinggal memasukkan titik-titik pojok pada himpunan penyelesaiannya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Tapi biasanya yang 0 per 0 itu yang 0 ini tidak dimasukkan. Jadi cukup 1, 2, 3. Nah, untuk yang ini, yang 4 ini, berarti koordinatnya adalah 4,0. Untuk yang ini berarti koordinatnya adalah ya 0,2. Jadi kalau yang ini mah 4,0, kalau yang ini mah jadi 0,2. Ini kan ada sumbu X, berarti angkanya yang 4-nya ditulis terlebih dahulu. Karena ini ada di sumbu Y, berarti ditulisnya yang kedua 0-nya terlebih dahulu. Nah, tinggal satu titik yang belum diketahui koordinatnya. Untuk menentukan koordinatnya, kita menggunakan eliminasi digabung dengan substitusi.
Nah, kita akan mencari koordinat ini. Caranya, tanda pertidaksamaan ini kita rubah jadi persamaan. Jadi X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 6. Kita eliminasi dengan menghilangkan yang variabel X. Untuk menghilangkan variabel X, nanti tinggal dikurang. X dikurangi X habis. Di sini 1 dikurangi 3 min 2 Y sama dengan 4 dikurangi 6 min 2, sehingga Y nya adalah min 2 dibagi min 2 yaitu 1. Y nya 1 kita substitusikan ke yang atas yang ini. Berarti X tambah Y sama dengan 4. X ditambah Y nya 1 sama dengan 4. Berarti X sama dengan, kita operasi ruaskan jadi 4 dikurangi 1 yaitu 3. Jadi koordinatnya X nya 3, Y nya 1. Berarti jadi koordinatnya 3,1. Jadi yang ditulis terlebih dahulu itu yang X, baru yang Y. Nah, di sini berarti kita sudah mendapatkan 3 koordinatnya. Nah, koordinat-koordinat ini tinggal disubstitusikan ke fungsi objektifnya yang ini. Fungsi objektifnya kan f(x, y) sama dengan 20x ditambah 30y. Yang pertama misalkan yang ini jadi 4,0, terus 3,1, terus yang terakhir 0,2. Ganti x nya dengan 4, ganti y nya dengan 0, sehingga menjadi 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 0. 20 kali 4 80 ditambah 30 kali 0 0, sehingga jawabannya 80. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, 20 dikali 3 ditambah 30 dikali 1. 20 kali 3 60 ditambah 30 kali 1 30. Dijumlahkan jadi 90. Terakhir 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 2. 20 kali 0 0 tambah 30 kali 2 60, sehingga jawabannya adalah 60. Nah, sekarang tinggal lihat mana yang terbesarnya, karena yang dicarinya nilai maksimum, berarti cari yang terbesarnya. Berarti yang terbesarnya adalah ya yang ini. Jadi nilai maksimumnya adalah 90. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.